Dunia itu khususnya adalah di negara-negara maju itu yang akan lebih parah dibandingkan negara berkembang ya. Terutama adalah di tahun depan itu akan terlihat bahwa negara berkembang itu masih bisa tumbuh sekitar 4%, tetapi negara maju mungkin hanya sekitar 2% ya. Tapi memang pertumbuhan dunia tuh turun secara drastis ya. Nah, memang ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah persoalan supply shock ya, di mana supply shock ini mempengaruhi seluruh dunia terhadap pasokan pangan. Bahkan dengan perang Ukraina dan juga Rusia itu masing-masing negara memprotek negaranya dengan mengurangi ekspor pangan ya. Nah, kita lihat ada 20 negara sudah mengurangi ekspor. Nah, itu otomatis akan berpengaruh terhadap harga-harga pangan ya. Nah, yang kedua komoditas. Komoditas ini pengaruhnya karena Ukraina dan Rusia juga, di mana gas dan oil ya, kemudian juga Ukraina terhadap gandum. Ini juga akan mempengaruhi harga komoditas. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa terjadi inflasi yang cukup besar tanpa ada peningkatan permintaan barang ya. Nah, yang kedua tentu saja hal ini direspon oleh Amerika karena Amerika tahun ini sudah tidak ada lagi anggaran seperti dana PEN gitu ya, sehingga kembali kepada normal. Itu juga menyebabkan daya beli mulai turun. Nah, di satu sisi dia membutuhkan dana investasi dari luar, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa The Fed juga harus menaikkan suku bunga. Nah, ini pengaruh terhadap Indonesia adalah apabila Indonesia saat ini memang ada kompromi antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan, di mana bunga tidak dinaikkan tapi subsidi ditingkatkan. Tapi ini kan tidak bisa jangka panjang. Betul. Berarti paling panjang itu adalah akhir tahun ya. Karena kita juga mendapatkan windfall daripada komoditas gitu. Tapi ke depan tentu saja ini tidak bisa direm terus-menerus ya. Apalagi suku bunga sudah naik terus-menerus dari The Fed. Mau tidak mau Bank Indonesia mungkin di Juli ini nggak mungkin tidak menaikkan suku bunga gitu. Mau tidak mau akan terjadi kenaikan suku bunga. Nah, apakah Indonesia akan masuk juga resesi? Nah, menurut saya saat ini kelihatan masyarakat kita ini lagi optimis terhadap daya beli, dan itu kelihatan dari permintaan masyarakat tinggi ya. Tapi justru konsumsi pemerintahnya yang turun gitu, bahkan negatif gitu, karena tidak mudah bagi pemerintah untuk mengalih-alihkan anggaran gitu. Ini menjadi problem. Nah, menurut saya ke depan pemerintah ini harus juga mempengaruhi ekonomi dengan anggarannya, terutama adalah mana yang sebenarnya perlu disubsidi gitu ya, mana yang memang harus digunakan untuk menggerakkan ekonomi. Karena kalau 500 triliun untuk subsidi itu akan membahayakan bagi ekonomi karena tidak dirasakan oleh semua orang gitu. Jadi mungkin perlu ditinjau kembali terhadap subsidi, karena kalau tujuannya hanya mempertahankan supaya inflasi nggak tinggi, apakah biayanya nggak terlalu mahal gitu. Itu yang saya lihat ya. Nah, yang kedua, memang masalah pangan ini kalau kita lihat sekarang kelihatannya inflasi belum tinggi ya. Tapi yang harus dipastikan adalah apakah pangan ini pasokannya ke depan akan baik-baik saja gitu ya. Nah, menurut saya memang harus mengajak para pengusaha yang bergerak di sektor pangan untuk memperlihatkan apakah suplai mereka itu juga aman gitu. Karena kalau enggak tiba-tiba shortage itu akan terjadi inflasi yang luar biasa gitu. Nah, saya lebih khawatir terhadap pasokan pangan nih. Ini menarik begitu ya, artinya sepakat di sini bahwa daya beli masyarakat ini juga perlu ditahan di tengah kondisi saat ini, dan ini juga artinya mengandalkan kekuatan dari APBN kita yang di satu sisi kita ketahui juga mendapatkan keuntungan begitu dari windfall kenaikan harga-harga komoditas. Nah, tapi yang kerap menjadi pertanyaan Bapak Ibu ini adalah terkait dengan skema pemberian subsidi kita. Saat ini kan kita berfokuskan kepada objeknya begitu ya, benda-benda yang diberikan untuk mendapatkan subsidi kepada masyarakat. Nah, sejauh ini sebetulnya Anda sendiri melihatnya Ibu sebagai ekonom begitu ya, seperti apa nih? Apakah Bapak perlu ada skema-skema baru difokuskan kepada subjek atau bagaimana? Iya, memang kalau kita lihat skema pada barang itu sangat riskan ya, di mana orang itu pada dasarnya bersifat moral hazard. Jadi kalau dia bisa menggunakan barang murah, kenapa enggak? Dan gapnya kan cukup besar ya. Apalagi sekarang kalau motor boleh semua, tapi kalau mobil harus daftar. Nah, orang yang punya mobil apa tidak didefinisikan sebagai orang yang punya kemampuan gitu. Nah, ini juga menurut saya perlu ditinjau kembali gitu ya. Apakah subsidi ini tidak tepat sasaran gitu. Kita kan sudah punya mulai data ya, dengan data ada Peduli Lindungi segala macam, itu sebenarnya database tentang orang yang siapa disubsidi itu sebenarnya sudah jelas. Jadi menurut saya mungkin yang perlu diperhatikan adalah mungkin subsidi ke orang lebih tepat gitu ya, dan mungkin kesinambungan kepada
bantuan kepada orang itu. Karena tahun depan dana PEN kan sudah tidak ada lagi. Kita akan kembali ke 3%, sehingga dana ini akan sulit untuk diperoleh, yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana mengkompensir apabila memang tahun depan itu sudah pasti ekonomi makin buruk kan gitu. Nah ini yang mungkin menurut saya jangan melihat hanya hari ini saja, tapi juga harus memperhitungkan tahun depan ketika kita harus kembali ke 3%, restrukturisasi kredit sudah tidak ada lagi gitu. Nah apakah juga kalau memang mau ada kebijakan baru untuk membantu masyarakat, mungkin dari sekarang ya mungkin nanti 17 Agustus ya, tapi paling tidak dari sekarang tuh sudah ada tanda-tanda atau signal sehingga kepercayaan masyarakat atau optimisme masyarakat tuh akan tetap tumbuh gitu. Yang bahaya tuh sebenarnya adalah persepsi masyarakat gitu. Betul. Kalau persepsinya turun, itu biasanya ekonomi langsung turun. Tapi ketika orang itu punya persepsi yang tinggi, maka konsumsi mereka juga baik gitu. Nah, jadi mungkin tanda-tanda ini sebagai ekonom kan melihat nih tahun depan nih susah nih karena semuanya kan back to normal gitu. Nah, oleh karena itu harus ada signal dari sekarang apakah ke depan ini akan tetap back to normal atau memang akan ada policy-policy yang sifatnya akan membuat pencegahan resesi gitu. Okay. Nah,